Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfak Saripandi dengan kode NPN 2335 lima. Bila di sini saya mengemban tugas itu mempelajari cara menerapkan Global Asset Management. Bila di sini saya akan menonton YouTube dari Rozik untuk mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita nggak akan ngebahas tentang coding, namun di sini kita akan ngebahas tentang konsep, yaitu mengenai state. Pada pembahasan kali ini, kita akan ngebahas salah satu poin yang paling penting di dalam Flutter, salah satunya adalah state management. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Flutter, Flutter itu sendiri adalah cross-platform mobile application software development kit atau SDK yang mana digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android maupun iOS dalam satu code base dengan performa yang tinggi. Hingga saat ini, Flutter digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop maupun mobile. Di dalam Flutter itu sendiri ada yang namanya pengelolaan state atau state management yang akan mengelola dari model view maupun business logic dari program Flutter, teman-teman. Oke, selanjutnya apa itu state? State itu sendiri merupakan data atau informasi yang kamu butuhkan untuk membangun UI kapan saja. Jadi misalnya ketika teman-teman berpindah dari page A ke page B atau ke halaman lain, otomatis aplikasi teman-teman akan melakukan perubahan state. Kemudian men-trigger untuk merubah tampilan user interface dari A ke halaman B. Di mana perubahan dari A ke B tersebut, UI dari Flutter akan merebuild dari awal. Entah dari segi bagian app bar, konten, sampai ke bagian footer. Dia akan meredraw atau merebuild ulang, teman-teman. Jadi state itu isinya adalah informasi yang kamu butuhkan untuk membangun UI. State-nya berubah, UI akan berubah. Sesimpel itu. Oke, selanjutnya state itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada stateless, kemudian yang kedua ada stateful. Baik, apa itu stateless? Stateless merupakan salah satu widget yang sifatnya statis, teman-teman, di mana segala konfigurasi di dalamnya itu telah diinisialisasikan sejak awal widget itu dimuat atau dibuild. Artinya, state jenis ini tidak dapat diubah dan tidak akan pernah berubah. State ini memang digunakan untuk interface saja ya, teman-teman. Seperti button, atau item, atau box container, dan lain-lain. Dimana kegunaannya adalah hanya untuk tampilan yang statik, yang tidak ada perubahan atau animasi atau pergerakan apapun di dalam tampilan aplikasi, teman-teman. Selanjutnya ada stateful. Apa itu stateful? Berbeda dengan stateless, stateful ini memiliki sifat yang dynamic atau bisa berubah-ubah. Kebalikan dari stateless, stateful dapat menggunakan property init state, yang mana fungsinya untuk menginisialisasi state yang akan pertama kali dijalankan. Ataupun ketika ada perubahan, teman-teman bisa merubah view tampilan aplikasi teman-teman dengan melakukan perubahan state. Dengan stateful, teman-teman dapat mengubah atau mengupdate, menambah widget lainnya berupa icon, warna, atau banyak lagi yang ada di dalam properti widget tersebut. Atau di sini bahkan teman-teman bisa merubah nilai dari suatu variabel dengan stateful. State management ini bisa diterapkan di stateful aja ya, teman-teman. Jadi itu jenis dari state yang perlu teman-teman ketahui sebelum mempelajari mengenai apa itu state management. Selanjutnya, apa itu state management? State management adalah sebuah cara di mana kita dapat mengatur data atau state kita bekerja nantinya dengan mudah tanpa perlu merebuild ulang. Bisa juga digunakan untuk memisahkan antara logic dan view. Kalau teman-teman familiar dengan Laravel maupun dengan CodeIgniter, teman-teman pasti tahu di sana ada yang namanya controller dan juga view. Nah, fungsi dari state management ini sebenarnya mirip meskipun sebenarnya beda. Dengan state management, kita bisa memisahkan mana bagian untuk business logicnya atau biasa disebut dengan controllernya,
dan mana bagian view-nya atau screen atau interface, di mana logic tersebut nanti juga bisa reusable, bisa digunakan di bagian halaman manapun. Ini adalah contoh sederhana dari penggunaan state management. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada aplikasi yang di dalamnya terdapat fitur katalog yang isinya adalah beberapa produk. Ini biasanya adalah aplikasi penjualan ya, karena di sana ada cart atau keranjang. Jadi kalau teman-teman memilih salah satu produk dan memasukkannya ke dalam keranjang, maka data produk tersebut akan tersimpan di dalam variabel global. Nah, setelah kita menambahkan di dalam keranjang, maka ketika kita mengakses halaman keranjang, maka secara otomatis produk tersebut muncul di sana. Nah, data produk itu diambil dari data global yang kita simpan ketika kita menambahkan ke dalam keranjang tadi. Jadi seperti itu. State di sini berfungsi di mana dia dapat mengalirkan data pada widget-widget yang membutuhkan data. Di sini dicontohkan dalam My Cart, dia mengambil data dari keranjang, di mana keranjang disimpan di dalam variabel global dan state tersebut mengalirkan datanya pada si My Cart. Seperti itu. Selanjutnya, Flutter itu bersifat deklaratif, teman-teman. Artinya, Flutter membangun user interface-nya dengan merefleksikan setiap perubahan pada state. Nah, state inilah yang akan menjadi trigger untuk meredraw tampilan user interface ketika terjadi sebuah perubahan. Dari rumus ini sebenarnya sudah jelas ya, di mana UI itu dibentuk dari function yang dijalankan, di mana function itu memerintahkan atau membawa sebuah state atau perubahan apa yang akan dilakukan untuk si UI-nya. Ini bisa disebut sebagai trigger. Jadi triggernya nanti teman-teman tinggal bikin function aja. Ketika function itu dijalankan, nanti dia akan ngerubah si UI-nya. Hey UI, sekarang state-nya ini loh. Kamu harus berubah sesuai state yang aku perintahkan. Sederhananya seperti itu. Lalu state biasa digunakan untuk apa? Di sini adalah beberapa contoh yang paling sering digunakan. Yang pertama sebagai user preference, data-data user. Biasanya teman-teman gunakan untuk mengelola hak akses. Si user ini bisa mengakses halaman A, halaman B, mengakses fitur A atau fitur B, dan lain sebagainya. Kemudian ada login info. Nah, dia ini terautorisasi atau enggak. Nah, data login ini biasanya disimpan dalam bentuk token, yang dimana token ini nanti berfungsi untuk proses data user juga. Kemudian selanjutnya ada notifications. Nah, notifikasi ini sama ya, dia itu sifatnya bisa running on background atau disimpan di dalam variabel global yang mana nanti bisa diakses pada setiap halaman. Jadi tidak hanya di halaman A saja, namun ketika teman-teman berada di halaman tertentu, teman-teman masih memungkinkan untuk mendapatkan sebuah notifikasi. Ya karena state-nya disimpan di variabel global sehingga teman-teman bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Kemudian selanjutnya ada the shopping cart. Ya, ini sama seperti yang kita contohkan sebelumnya. Data dari cart itu disimpan di variabel global dan dia bisa diakses di halaman cart atau juga bisa diakses di halaman pada waktu pembayaran atau checkout. Ya ini masih banyak lagi contohnya ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran sederhana dari proses yang tadi saya jelaskan mengenai cart atau keranjang. Jadi data keranjang itu tadi disimpan di variabel global, nanti datanya akan dikasihkan atau dialirkan pada widget-widget yang membutuhkan. Jadi widget ini menerima data sesuai state yang diberikan. Apabila data itu data keranjang, maka widget ini akan menampilkan state dari data keranjang. Begitupun widget-widget lainnya, dia akan menerima data sesuai state yang diberikan. Pada Flutter, untuk state management sendiri sudah tersedia beberapa library yang bisa teman-teman gunakan. Di sini saya hanya menampilkan beberapa state management saja, di mana beberapa state management ini merupakan state management yang sudah sangat sering digunakan. Yang pertama ada provider. State management ini merupakan state management yang paling sederhana yang biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berskala kecil karena penggunaannya juga sangat simpel. Kemudian yang kedua adalah block. Block itu singkatan dari business logic component. Block ini merupakan desain pattern yang membantu teman-teman untuk memisahkan presentation dan business logic, yaitu controller dan juga view-nya, lebih mudahnya. Sehingga komponen atau widget pada project teman-teman terbagi menjadi presentation component, block, dan backend. Jadi memang terpisah-pisah ya antara view dan controller dan juga repository atau backend.
tempat teman-teman mengambil data dari database. Selanjutnya ada yang namanya Redact. Mungkin ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan React ya. Kemudian ada GetX, ini juga merupakan salah satu state management yang cukup populer digunakan saat ini. Ada MobX dan juga Binder. Nah, mungkin untuk penggunaan dari masing-masing state management ini akan kita bahas pada video yang terpisah ya teman-teman. Karena ini merupakan pembahasan yang cukup panjang. Nanti bisa kita terapkan sambil ngoding santai. Oke? Mungkin untuk video kali ini sederhananya seperti itu, menjelaskan mengenai apa itu state management, bagaimana penerapannya, konsep sederhananya gimana. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami pengertian dari state management. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin segitu saja tentang mempelajari manajemen Flutter. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.